Hai, perkenalkan namaku Neola. Dan jika kamu tidak mengenal saya, sebelumnya saya terlihat seperti ini. Sangat berbeda bukan? Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang family bisnisku atau bisnis keluargaku yang sudah pernah aku jelasin di video sebelumnya tentang sejarahnya dan juga inovasiku yang aku aplikasikan di bisnis tersebut. Oke, jadi sebenarnya pada kesempatan kali ini aku akan membahas gimana bisnis keluargaku menerapkan prinsip leadership, menerapkan bagaimana cara mengelola pegawai, dan juga menerapkan bagaimana cara menyelesaikan konflik di dalam family business itu sendiri. Tapi sebelumnya aku bakalan jelasin ulang tentang family bisnisku ini apa. Family bisnisku ini adalah Rizky Mebel Surabaya. Itu adalah perusahaan manufaktur sofa yang memproduksi sofa sejak tahun 80-an dan sudah menjadi supplier toko-toko sofa dan juga toko-toko furniture yang ada di Indonesia, terutama di Surabaya. Nah, untuk lebih lengkapnya kamu bisa nonton video aku sebelumnya yang berjudul Sejarah Berdirinya Mebel Rizky. Itu di situ lengkap sejarahnya. Nah, oke, jadi kalau misalnya membahas tentang leadership di suatu perusahaan keluarga, ini adalah sebuah tema yang tricky banget. Karena kenapa? Di satu sisi, bisnis harus berjalan secara profesional, tapi di satu sisi yang lain, hubungan antar keluarga, antar anggota keluarga itu harus tetap harmonis. Dan udah gitu, setiap keluarga itu memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Itu semua tergantung latar belakang keluarga itu sendiri. Agama, suku, dan ras, adat istiadat itu sangat berpengaruh terhadap tradisi tersebut. Jadi sebelum aku record video ini, aku sudah tanya-tanya, wawancara lah istilahnya sama bapakku sendiri, yang mana dia juga meneruskan bisnis keluarga itu yang sudah didirikan sama kakekku, tentang bagaimana prinsip leadership yang diterapkan di bisnis keluarga kita. Nah, aku juga udah nunjukin ke bapakku tentang 21 Laws of Leadership oleh John Maxwell, di mana bapakku di situ menemukan dua poin yang di-highlight sama bapakku sendiri. Yang pertama adalah the law of respect, dan yang kedua adalah the law of intuition. Yang pertama adalah the law of respect. Jadi kalau the law of respect ini udah keluargaku banget sih kalau kataku. Karena the law of respect ini menyatakan bahwa orang akan mengikuti secara alami orang-orang yang mereka anggap lebih kuat dari diri mereka. Nah, ini penerapannya di family business menurut bapakku ya. Kita tidak boleh meng-hire orang di suatu bidang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang kita sendiri tidak expert di bidang itu. Itu prinsipnya keluarga kita. Jadi kalau misalnya contohnya adalah pekerjaan mendesain model sofa baru, tetapi kita belum jago di bidang tersebut, maka kita nggak bisa meng-hire orang untuk bidang tersebut, karena kita harus expert terlebih dahulu. Karena menurut keluarga kami, bagaimana kita bisa memegang orang yang expert di suatu bidang, sedangkan kita sebagai pemimpinannya saja tidak expert di bidang tersebut, yang nanti kedepannya akan menjadi bumerang bagi keluarga kita sendiri, di mana orang tersebut tidak respect kepada kita dan menganggap kita tidak cocok menjadi pimpinannya dia yang memiliki skill lebih tinggi dari dia. Nah loh, berarti harus jago dulu kan baru bisa meng-hire orang di pekerjaan tersebut. Itu prinsip keluargaku sih. Prinsip leadership yang kedua adalah the law of intuition, yaitu di mana pemimpin itu harus memiliki insting dan juga pengalaman yang bisa untuk mengarahkan perusahaan ini kemana ke depannya, atau dalam hal lain juga sih lebih tepatnya. Nah, ini penerapannya di bisnis keluargaku itu kelihatan banget, dan aku lihat sendiri apa yang dilakukan sama nenekku kalau yang kedua ini. Jadi nenekku itu memiliki sebuah stereotip dan mungkin terdengar agak rasis, tapi aku tidak akan menyebutkan rasnya apa dan kebiasaannya apa. Jadi misalnya contohnya suku A, oh ini orang ngomongnya kayak gini, ini pasti deal nih. Nah kayak gitu. Kalau wah ini orang suku B, nggak mungkin deal, soalnya dia udah bilang kayak gini gitu. Jadi seolah-olah sudah punya gambaran ke depannya itu bakalan ngelakuin apa nih customer nih. Padahal kan orang nggak kenal kan, cuma kita kenal dari sukunya aja, tapi udah tahu gitu loh. Karena udah terbentuk insting dan juga pengalaman yang berpuluh-puluh tahun, seperti itu.
Oke, masuk ke bagian berikutnya, yaitu gimana caranya menarik dan juga mempertahankan karyawan-karyawan yang berbakat yang ada di family bisnis kita. Nah, ini menarik sih, dan menurutku aplikatif dan tidak diajarkan di kampus, apalagi di sekolah. Jadi menurut bapakku ya, sebelum record ini kan aku wawancara dulu kan sama bapakku. Nah, menurut bapakku itu cara meng-hire dan juga mempertahankan suatu karyawan itu adalah dengan cara hire orang yang nggak terlalu expert di bidangnya. Contohnya, dia belum jago di bidang pertukangan sofa, tetapi sebenarnya dia bisa. Maka kita hire dia, kemudian kita ajarin, kita kasih dia kesempatan untuk belajar, sehingga suatu saat dia bisa jago di bidang itu. Nah, ketika dia jago, kita yakin bahwa orang itu 80% pasti akan loyal terhadap kita. Dan juga selain itu, kita juga harus memperlakukan karyawan kita itu seperti keluarga sendiri. Nah, kalau ngomongin konflik nih ya, pasti di bisnis apapun, di bisnis keluarga maupun bisnis yang non keluarga atau corporate, itu pasti ada sebuah konflik yang terjadi, entah itu besar atau kecil, tapi pasti ada. Nah, di bisnis keluarga aku sendiri itu sering terjadi konflik antara tukang kita. Jadi kita itu selalu bentuk tim-tim tukang seperti itu. Jadi tim A ngerjain ini, tim B ngerjain ini, tim C ngerjain ini. Dan di setiap tim itu selalu ada perdebatan. Contohnya, tim A dipimpin oleh Bapak, katakanlah Solikin gitu ya, ini nama samaran. Tim A dipimpin oleh Bapak Solikin yang memiliki anak buah bernama Soleh. Nah, si Bapak Solikin ini sudah mendidik Soleh sampai jago, yang dari awalnya nggak bisa sampai jago. Tapi si Soleh ini ketika jago, lama-lama dia membelot Pak Solikin ini, yang akhirnya terjadilah konflik. Karena si Soleh ini sudah merasa, oh aku udah tahu, aku udah bisa juga, dia akhirnya membelot dan merasa memiliki pikiran sendiri. Dan ketika sudah terjadi seperti itu, sebagai pemimpin bisnis keluarga, bapakku selalu turun tangan dan selalu mencari akar masalahnya. Jika masalah itu memang masalah kecil dan masih bisa dibantu untuk diselesaikan, maka diselesaikan dan bisa bekerja bersama lagi mereka. Tetapi karena memang jika sudah tidak ada kecocokan di antara mereka, maka kita akan pisahkan mereka dan pindahkan orang yang berkonflik ini ke tim lain, atau dipindahkan ke pekerjaan yang bisa dikerjakan secara individu, bukannya bekerja secara tim. Oke, jadi kesimpulannya adalah setiap keluarga, setiap bisnis keluarga itu selalu memiliki masalah sendiri, selalu memiliki cara untuk mengatasi masalah tersebut sendiri. Dan itu semua tergantung oleh latar belakang keluarga itu sendiri, yang dipengaruhi oleh agama, suku, ras, dan juga adat istiadat. Itu sangat berpengaruh dalam memilih prinsip kepemimpinan, pengelolaan karyawan, dan juga penyelesaian konflik. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih untuk kakekku yang telah mendirikan bisnis keluarga ini di tahun 80-an. Terima kasih untuk bapakku yang telah mau menjalankan bisnis ini dan melanjutkan, dan juga mau untuk selalu aku tanya-tanya tentang bisnis keluarga ini. Dan juga pesan untuk teman-teman, kalau kamu punya bisnis keluarga, sebaiknya kamu pelajarin deh. Karena memiliki bisnis keluarga itu sebuah privilege, dan tidak semua orang memiliki hal tersebut. Saya Neola Omar Avicenna, saya pamit undur diri.